Assalamualaikum, salam sejahtera. Baik, kita akan mulai video tutorial kita yaitu cara membuat aplikasi menggunakan Smart App Creator. Pertama-tama kita di sini langsung saja ya buka aplikasinya, install seperti biasa. Kemudian buka aplikasinya dan karena di sini saya akan mengaktifkan versi trialnya 30 hari, jadi langsung saja kita masukkan di sini akun email yang sebelumnya belum pernah digunakan untuk free trialnya. Jadi langsung saja di sini klik free trial for 30 days. Langsung di sini kalau misalnya teman-teman belum punya yang SHL yang teman-teman punya, teman-teman bisa di sini pilih banyak opsi. Tapi kalau misalnya sudah punya, di sini saya sudah punya, saya saja klik open file. Nah, di sini ada beberapa tutorial yang ingin saya berikan. Ini contoh aplikasi yang sudah saya buat ya. Jadi di sini ada home, kemudian ada menu utama, materi, lalu ada games, dan kemudian ada dua games ya, ada games cocokan, kemudian di sini ada soal 1 2 3 4 sampai 5, dan yang terakhir ada cara pembuat YouTube. Di sini saya akan memberikan tutorial yang pertama, cara menambahkan halaman ya seperti ini. Kemudian di sini ada dua opsi, ada new page sama new selection. Apa bedanya? Di sini saya akan beritahu. Misalnya di sini kita klik new page dan klik new selection. Nah, contohnya di sini ya. Pertama-tama kita insert background terlebih dahulu supaya tidak terlalu polos ya. Misalnya background apapun ini. Dan untuk background ini sebelumnya saya sudah punya di sini ya. Sudah punya sini semuanya. Dan ini semua kita bisa buat di Canva. Jadi teman-teman semuanya langsung saja buat desainnya di Canva dan nanti tinggal download seperti itu. Nah, apa bedanya new page dan new selection? Kalau misalnya new page itu saat nanti kita misalnya di sini kita coba preview ya. Sini kita klik preview. Nah, saat di preview ini kita bisa double klik dan kita bisa geser seperti ini nanti saat tampilannya di HP. Tapi kalau misalnya ini tidak bisa lagi digeser ke selanjutnya. Nah, bagaimana cara misalnya ingin ke halaman berikutnya, halaman ini, halaman new selection yang berbeda. Kita di sini bisa insert button ya, di sini insert button seperti ini. Kemudian kita misalnya pilih tombol apa saja ya. Misalnya tombol ini open misalnya. Kemudian kita bisa rotate juga di sini buat ke halaman selanjutnya. Nah, setelah itu teman-teman juga bisa atur ya ukurannya. Nah, di sini untuk tombol ini kita bisa klik untuk interaction atau untuk apa tombol yang aksi ini akan lakukan. Jadi kita pertama ke halaman interaction terlebih dahulu, kemudian touch, object, lalu pilih button itu lagi dan pilih switch page. Yang kemudian nanti di halaman terakhir di differentiation ini dan oke. Pencet dua kali ya. Oh, karena ini halaman yang serupa jadi kita coba pindahkan ke ini ya, ke sini. Submit. Jadi ketika dia di preview, saat dia dipencet klik, nah dia akan otomatis ke halaman sebelumnya yang tadi. Seperti itu. Jadi itulah gunanya tombol. Kita sudah ada 3 tutorial sekaligus ya. Di sini ada background, ada tambah halaman, dan tambah selection. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Di sini ya banyak sekali tombol. Di sini teman-teman di sini bisa menggunakan desain Canva apapun. Jadi ini saya juga sudah memberikan interaksi. Bisa dilihat di sini ya properti dan ini untuk interactionnya. Jadi saya ketika memencet ini akan di switch ke halaman yang saya ingin. Yang ini juga, yang ini juga. Misalnya ini preview. Nah, ketika saya klik game, otomatis ada opsi 2 game ini yang tadi sudah saya buat. Yang tadi sudah buat di sini. Nah, untuk tombol-tombol itu teman-teman bisa buat desainnya menggunakan elemen Canva apapun, kemudian mau gambar apapun terserah. Yang penting itu adalah gambar berbeda yang bukan background seperti itu. Jadi ini tampilan pertama saya yang saya buat ketika kita preview di sini misalnya ya. Kita klik start. Nah, di sini ada panduan utama dan di sini klik di mana saja. Kita klik, nah otomatis akan ke menu ini, menu utama. Nah, di sini saya akan membuat tutorial untuk yang game. Di sini ada 2 game. Yang pertama ada mencocokkan. Jadi yang mencocokkan ini ya seperti kita tahu ya game mencocokkan pada umumnya. Di sini ada 2 kata bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang kita cocokkan seperti ini, seperti ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya itu sangat mudah sekali ya.
Ini nggak mau lepas, ini kenapa? Oke, cara membuatnya sangat mudah. Langsung saja pada tutorialnya. Misalnya di sini kita buat yang baru ya. Ini kita hapus dulu terlebih dahulu. Delete. Nah, caranya pergi ke template, kemudian ke teks. Di sini kita bisa pilih yang ini. Kita bisa sesuaikan dengan ukurannya. Karena ini belum disetting, maka ini belum bisa dibuat apa-apa gitu ya. Jadi kita buat setting, template setting. Nah, di sini kita bisa memasukkan gambar yang kita inginkan. Misalnya di sini saya ingin membuat gambar yang bahasa Indonesianya. Misalnya Senin, kemudian Selasa, Rabu, kemudian Kamis. Misalnya di sini bebas sebenarnya ya, yang di atasnya juga tidak perlu berurutan juga tidak apa-apa. Nah, untuk bagian ininya harus dibuat secara acak, tidak perlu jangan sesuai dengan yang atasnya ya, jangan sesuai dengan yang atasnya. Misalnya hari Senin tuh bukan Tuesday, hari Selasa tuh bukan Wednesday, hari Rabu tuh bukan Thursday, mana lagi Tuesday, hari Rabu tuh bukan ini ya. Nah, hari Rabu tuh bukan ini, dan hari Kamis tuh bukan Wednesday. Jadi kita masukkan Wednesday. Nah, untuk cara menyesuaikan jawabannya kita bisa seret-seret di bagian sini. Karena di sini hari Rabu, kemudian di sini hari Kamis, kemudian kenapa ini ada dua? Oke, ini contohnya saja ya. Atau kita bisa setting misalnya yang bagian ini jadi Monday misalnya, biar yang di bawahnya juga setting. Nah, seperti itu. Langsung sudah begini, kita langsung saja klik di bawah ini agak sembunyi, klik submit. Nanti secara otomatis akan muncul seperti ini. Nah, kita bisa zoom sesuai dengan kita inginkan. Kita bisa klik di sini kalau misalnya ingin secara akurat gitu ya, ukurannya berapa. Nanti saat di preview maka otomatis gamenya akan seperti yang tadi sudah dicontohkan. Monday, Senin ke Monday, maaf ini agak susah memang kadang, Senin ke Monday, Selasa ke Tuesday, Rabu ke Wednesday, dan Kamis ke Tuesday. Seperti itu. Oke, untuk tutorial membuat gamenya seperti itu kurang lebih ya. Jadi ini yang sudah saya buat juga, game mencocokkan tadi ini. Kemudian ada game drag and drop. Jadi game drag and drop ini adalah, coba kita preview dulu. Kita di sini bisa menjatuhkan hari Senin ke kotak yang sudah disediakan. Tapi kalau hari Rabu ini, kalau misalnya tidak ada, dia akan kembali lagi ke tempatnya gitu. Kalau misalnya ini pun Sunday, ketika dijatuhkan di hari Selasa, dia tidak akan mau. Dia harus dijatuhkan di hari Minggu seperti ini. Dan harus agak ngepas. Nah, seperti ini. Ini hari Kamis ya. Hari Selasa di sini. Hari ini. Bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya kita harus menggunakan hotspot. Jadi pertama-tama yang Monday ini terlebih dahulu, kita seperti biasa ya, insert di sini, insert gambar, insert image. Kita cari gambar yang kita inginkan, misalnya gambar ini ya tadi, hari Senin. Terus kita sesuaikan saja ukurannya. Lalu di bagian interaction di sini samakan seperti ini. Jadi draggingnya kita checklist, push back after draggingnya kita checklist. Dan kemudian di sini kita buat di sini interaction, kita buat di sini hotspot ya. Jadi di insert kita buat di sini hotspot. Nah, di sini kita sesuaikan ukurannya sesuai dengan keinginan kita. Kita juga bisa ganti-ganti namanya di sini ya. Di sini. Dimana kita ganti nama? Nah, di sini ya kita bisa ganti nama, misalnya Monday 2. Jadi otomatis akan terganti namanya. Dan ini kita bisa geser misalnya sesuai dengan keinginan. Nah, di belakangnya kita harus insert gambar lagi biar ada tepatnya. Seperti itu. Misalnya ini ya nggak ada lah ya. Dan oh ya, usahakan hotspot ini lebih besar daripada Monday ini supaya dia lebih mudah untuk diletakkannya seperti itu. Ini untuk gambaran saja ya, untuk contoh. Misalnya di sini kita insert image lagi lah ya buat hari Seninnya. Nah, di sini ya seperti ini. Seperti ini. Kemudian untuk layarnya juga kita bisa sesuaikan. Kita bisa menyesuaikan misalnya ini di belakang ini. Nah, seperti itu. Ini biar agak atas di depan. Nah, seperti itu. Nah, buat interactionnya kita harus setting di sini interaction, touch, object. Saya juga di sini agak-agak
kita bisa lihat di sini ya interaksinya. Caranya enter hotspot, lalu di sini di appear. Jadi di sini kalau di tutorial kan touch, object, kemudian di sini si Monday itu sendiri, ini Monday, appear, enter hotspot ke Monday 2, lalu di sini add. Maka nanti dia bisa digeser-geser seperti ini ya. Misalnya kita contohkan Monday, Monday. Nah, karena ini masih di belakangnya, nah kita bisa setting lagi di sini nih. Karena ini kan di belakangnya nih. Nah, kita bisa setting di sini di layer. Jadi dia di paling depan misalnya. Nah, jadi saat nanti di preview dia akan paling atas. Nah, seperti itu. Oke, untuk game drag and drop-nya singkat saja seperti itu ya. Semuanya harus ada pengulangan-pengulangan. Ini kita delete saja semuanya. Jadi kita susun saja sedemikian rupa sesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya di sini saya akan memberikan tutorial yang contoh soal dan di sini juga ada counternya. Jadi ketika kita preview dulu terlebih dahulu, misalnya di sini saya memberikan jawaban yang benar ya. Arti dari Saturday Sabtu. Nah, akan memunculkan skor. Di sini ada soal 5 dari 5 yang mana nanti soalnya setiap satu soal benar akan memberikan skor 20. Jadi nanti nilai akhirnya akan 100. Misalnya di sini kita salah-salahkan saja ya untuk jawaban-jawabannya. Hari Tuesday lusa adalah hari Tuesday. Nah, nanti akan muncul nilai di akhir seperti ini. Kemudian kita klik home. Dan itu di bagian kuis ya tadi ya, bagian kuis. Nah, caranya bagaimana untuk membuat e-counter seperti itu? Jadi caranya kita siapkan dulu ya soalnya, lalu kemudian nanti ketika soalnya sudah siap seperti ini, buat hotspot seperti tadi, insert hotspot ini, sesuaikan dengan ukurannya. Saya lebih memilih untuk menyesuaikan ukurannya sesuai dengan seluruh abjad yang benar dan salahnya gitu ya. Nah, ini untuk bagian yang salah. Jadi di sini ada 2 bagian ya. Dapat kita lihat. Ini kita geser dulu saja. Jadi ini buat bagian yang salah. Ketika ini diklik salah, maka tidak akan memberikan interaction untuk ke ininya, atau memberikan interaction tapi dia tidak menambah skor apapun, tapi tidak mengurangi skor apapun. Jadi misalnya di sini kita beri contoh ya. Misalnya kita beri contoh hotspot misalnya di sini ya. Ini untuk pemisalan saja. Misalnya kalau kita klik benar di sini maka skornya akan bertambah. Nah, ini ya. Sini klik benar di sini. Nah, seperti ini. Kita bisa ubah namanya seperti yang kita tahu. Misalnya di sini mau benar 2 misalnya. Benar 2. Nah, di sini teman-teman bisa menyesuaikan lokasinya sesuai dengan yang teman-teman inginkan tentunya ya. Nah, ketika sudah itu, kita langsung saja ke interaction, touch, object, benar 2. Nah, di sini bisa langsung switch page seperti kalau misalnya teman-teman mau, misalnya langsung lompat ke soal berikutnya ya, klik 2 kali, submit. Nah, nanti secara otomatis ketika ini diklik di sini, nanti dia akan lompat ke halaman kedua. Nah, terus untuk memberikan skor tambahannya bagaimana? Caranya begini, touch lagi objek ke counter, dan kemudian di sini bisa ditambahkan kalau increase dia akan bertambah, kalau decrease dia akan berkurang. Tapi kalau misalnya ingin 0 ya decrease-nya itu dikurangi tapi 0 gitu. Jadi kalau decrease ya tidak akan bertambah, dan dia akan berkurang tapi berkurangnya 0 gitu. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya increase, misalnya di sini kita setting lagi ya, property. Ini kita hapus dulu, hapus ya. Misalnya di sini touch, object, counter, ini ya. Nah, ini increase misalnya tambah 100 misalnya, atau 20 lah, 20. Submit. Maka secara otomatis dia akan saat di preview, saat dia diklik dia akan otomatis berpindah dan e-counter yang ada di sini akan bertambah 20. Sebentar. Oh, increase-nya belum disetting, maaf.
increase-nya belum disetting, 20 digit, submit. Oke, di sini ada sedikit bug ya. Jadi saat dia dipencet di sini ya, di sini kita hapus dulu interaction-nya, delete. Jadi ini tadi sudah disetting ya. Misalnya di sini kita delete lagi, delete. Jadi tidak ada interaction apapun di sini ya. Oke, di sini kita klik object, terus counter, lalu di sini kita pilih increase, dan di sini 20. Nah, 20 ya, submit. Jadi saat dia di preview, ketika kita klik benar di sini, maka dia akan tambah 20. Nah, dan maksimalnya 100. Nah, bagaimana untuk pindah halamannya? Kita bisa di sini klik touch object benar 2 itu sendiri, lalu switch page ke soal 2, klik 2 kali, lalu submit. Ini untuk contoh saja ya. Kita bisa memposisikannya di jawaban yang benar yang kita mau. Jadi saat kita preview, dia akan berpindah dan skornya di sini akan bertambah. Tapi ini berguna hanya untuk jadi saat kita menambahkan ini counter change ini itu hanya berfungsi pada global counter ya, bukan yang page counter. Kalau page counter itu hanya untuk beberapa. Ini kita menggunakan yang global counter supaya semuanya pada soal ini, karena soalnya cuma ada satu yang menggunakan skor, akan menambahkan nilai semuanya seperti itu. Jadi nanti di akhir akan memunculkan nilainya, dan untuk tombolnya tadi sudah diberikan tahu ya semuanya. Dan yang terakhir, bagaimana cara menambahkan video? Cara menambahkan video ya, di sini saya menggunakan YouTube. Jadi langsung saja di sini template, maksudnya ke sini insert. Misalnya di sini saya beri contoh ya, insert video, lokal YouTube video, dan ketika nanti disubmit akan muncul langsung seperti ini ya. Misalnya kita ambil contoh link yang kita mau dulu, misalnya ya, apa saja. Kita ambil contoh video yang sesuai dengan yang kita mau tentunya, YouTube. YouTube. Jadi saat kita ambil video YouTube ya. Saya video pembelajaran. Jadi saat kita ambil video apapun, misalnya di sini ya, kita salin link, di sini salin linknya, copy, dan kalau misalnya sudah, kita di sini langsung saja video insert lokal YouTube, langsung saja salin, tempel di sini submit, maka akan muncul seperti ini, dan kita ukurannya bisa dibuat semau kita. Dan kemudian saat ini di preview, misalnya ya, kita preview di sini.
maka nanti diklik akan otomatis ke laman YouTube yang kita tuju gitu. Seperti itu. Oke, jadi cukup sekian tutorialnya. Yang pertama tadi kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat halaman, apa perbedaan new page dan new selection. Kemudian kita sudah mempelajari cara membuat button untuk berpindah-pindah, yaitu interaction dan touch. Dan di sini juga banyak sekali tombol yang bisa diakses ya. Kemudian cara membuat game, tadi ada 2 game. Yang pertama game mencocokkan, kemudian game drag and drop. Kemudian ada tadi soal ya, cara menambahkan counter dan skornya. Dan yang terakhir tadi sudah ditambahkan cara memasukkan video YouTube. Seperti itu. Jadi terima kasih untuk video tutorial kali ini dicukupkan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih, selamat beraktivitas.